Tanda awal demensia yang sering diabaikan. Cara cegah Alzheimer and obat terbaru. Bikin harapan. Tahukah Anda bahwa lebih dari 55 juta orang di seluruh dunia saat ini hidup dengan penyakit Alzheimer, salah satu bentuk demensia yang paling umum dan memengaruhi cara seseorang berpikir, mengingat, bahkan menjalani aktivitas sehari-hari? Angka ini bukan hanya sekadar statistik. Ini adalah kisah jutaan orang, termasuk mereka yang berusia di atas 60 tahun, yang perlahan kehilangan potongan-potongan ingatan, kemampuan berbicara, bahkan kemandirian yang dulu mereka banggakan. Banyak orang menganggap bahwa menjadi pelupa, berjalan lebih lambat, atau merasa sulit tidur hanyalah bagian normal dari proses penuaan. Namun, fakta sebenarnya jauh lebih kompleks. Demensia bukan sekadar tanda penuaan biasa. Penelitian menunjukkan bahwa gejala-gejala awal penyakit demensia seringkali mulai muncul puluhan tahun sebelum seseorang didiagnosis secara resmi. Yang lebih menakutkan adalah, karena dianggap wajar, banyak orang akhirnya mengabaikan tanda-tanda awal ini. Mereka berpikir, ini hanya pikun biasa, atau mungkin saya hanya sedang lelah. Padahal, mengenali gejala awal demensia bisa menjadi kunci untuk memperlambat perkembangan penyakit ini. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang kita untuk menjaga fungsi otak, mempertahankan kualitas hidup, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Pernahkah Anda merasa kaki Anda sering tersandung meskipun lantai rata? Atau tiba-tiba kesulitan mengingat nama benda-benda yang sangat familiar? Mungkin Anda mulai kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu Anda cintai atau merasa sulit tidur dan gelisah hampir setiap malam. Semua ini bukan hanya sekadar tanda Anda menua. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda awal dari masalah kesehatan otak yang serius. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menyelami lebih dalam tentang demensia, terutama Alzheimer. Kita akan membahas 3 hal base yang sangat penting Anda ketahui, yaitu tanda-tanda awal demensia yang sering diabaikan. Bagaimana cara mencegah atau setidaknya memperlambat perkembangan penyakit ini lewat gaya hidup sehat? Kemajuan pengobatan terbaru yang membawa harapan baru bagi penderita dan keluarga mereka. Saya ingin Anda memahami bahwa meskipun saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan Alzheimer atau jenis demensia lainnya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi kesehatan otak. Mulai dari olahraga teratur, pola makan yang tepat, melatih otak dengan aktivitas-aktivitas menantang, hingga menjaga tidur yang cukup. Semua ini memiliki dampak besar untuk menjaga daya ingat dan fungsi kognitif Anda. Bukan hanya itu, dunia kedokteran juga terus berkembang. Ada penelitian-penelitian terbaru yang menunjukkan hasil sangat menjanjikan. Obat-obatan baru seperti lecanemab dan donanemab misalnya, sedang diteliti untuk memperlambat laju kerusakan otak akibat Alzheimer. Meskipun belum menjadi obat penyembuh, penemuan-penemuan ini memberikan harapan besar. Mengapa hal ini penting sekali untuk Anda ketahui, terutama jika Anda sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Karena demensia tidak hanya berdampak pada Anda, tetapi juga pada keluarga Anda. Orang yang mengalami demensia sering memerlukan bantuan dalam hal perawatan sehari-hari, pengelolaan keuangan, hingga pengambilan keputusan medis. Semakin cepat tanda-tandanya dikenali, semakin besar kesempatan keluarga untuk mempersiapkan diri, baik secara emosional maupun praktis. Hari ini, saya mengundang Anda untuk mendengarkan dengan seksama. Bahkan jika Anda merasa sehat-sehat saja saat ini, informasi ini bisa menjadi penyelamat bagi Anda atau orang yang Anda sayangi.
Karena setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melindungi otak hari ini bisa memberikan hasil yang sangat besar di masa depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya ingin tahu dulu dari mana Anda menonton video ini hari ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang membaca cerita Anda karena kita semua di sini saling belajar dan saling mendukung. Dan satu hal lagi, jika Anda merasa video ini berbicara langsung kepada Anda, beri komentar angka 1. Jika tidak, tulis angka 0. Karena dengan begitu saya tahu seberapa banyak orang yang merasa topik ini penting dan relevan dalam hidup mereka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan informasi kesehatan terbaik, terutama untuk Anda yang berusia lanjut. Kita semua berhak menjalani hidup dengan pikiran yang jernih, ingatan yang tajam, dan kualitas hidup yang baik bahkan di usia senja. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Karena mengenali gejala sejak dini adalah langkah pertama untuk melindungi otak Anda. Penuaan adalah proses alami yang pasti akan dialami setiap orang. Namun, terkadang perubahan yang kita alami bukan sekadar tanda menua biasa, melainkan sinyal awal dari gangguan kesehatan otak yang serius seperti demensia. Sayangnya, banyak orang menganggap berbagai gejala awal demensia sebagai hal sepele, hingga akhirnya datang ke dokter ketika penyakit sudah memasuki tahap yang cukup berat. Mengapa kita harus mengenali tanda-tanda awal ini? Karena semakin cepat kita mengenali gejala, semakin cepat pula kita bisa mengambil tindakan untuk memperlambat perkembangan penyakit, menjaga kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup kita di usia lanjut. Dalam bagian ini, kita akan membahas secara mendalam 6 tanda awal demensia yang sering diabaikan. Kita mulai dengan 3 tanda pertama, suatu. Perubahan postur dan cara berjalan, gait dan balance. Mungkin Anda pernah merasa langkah kaki Anda menjadi lebih pendek. Kaki seperti menyeret ke lantai, atau lebih sering kehilangan keseimbangan meskipun lantai rata. Banyak orang menganggap hal ini hanyalah tanda tulang tua. Padahal bisa jadi ini adalah sinyal pertama bahwa fungsi otak Anda mulai terganggu. Otak bukan hanya mengendalikan pikiran atau memori, tetapi juga mengatur keseimbangan, koordinasi gerakan, dan cara kita berjalan. Ketika sel-sel otak mulai mengalami kerusakan akibat proses demensia, kemampuan otak untuk mengatur gerakan tubuh bisa mulai menurun. Beberapa tanda yang patut Anda waspadai antara lain. Langkah kaki menjadi lebih pendek. Kaki terasa berat, seperti enggan diangkat sehingga tampak menyeret. Mudah kehilangan keseimbangan meskipun permukaan lantai rata. Sering tersandung atau terjatuh. Postur tubuh mulai membungkuk atau cenderung miring ke salah satu sisi. Bayangkan Anda sedang berjalan di rumah yang sangat Anda kenal, tetapi tiba-tiba kaki Anda terasa berat atau sering tersandung. Ini bukan hal yang normal. Jika terjadi berulang, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Selain itu, kesulitan melakukan gerakan halus seperti memegang sendok, memotong makanan, atau mengancing baju juga bisa menjadi tanda awal masalah koordinasi otot. Mengapa hal ini terjadi? Karena demensia tidak hanya memengaruhi area otak yang mengatur memori, tetapi juga area otak yang bertanggung jawab mengontrol otot dan keseimbangan. Inilah alasan mengapa masalah cara berjalan dan keseimbangan sering muncul lebih awal. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang, yang sangat berbahaya pada usia lanjut, masalah sensorik dan persepsi ruang. Mungkin Anda pernah merasa sulit menilai jarak ketika menuang air ke dalam gelas. Sulit menuruni tangga karena merasa anak tangga terlihat rata.
Tidak bisa membedakan bau masakan tertentu, tidak merasakan rasa makanan sekuat dulu. Mudah kebingungan di tempat ramai atau supermarket. Sering menabrak perabotan di rumah. Semua hal ini terkait dengan kemampuan otak dalam memproses informasi dari panca indera. Ketika terjadi kerusakan sel otak, kemampuan untuk menafsirkan apa yang kita lihat, cium, atau rasakan mulai terganggu. Gangguan persepsi ruang adalah salah satu gejala awal demensia yang sering tidak disadari. Misalnya, tidak bisa memperkirakan jarak antar benda, kesulitan menyusun benda dalam urutan tertentu. Merasa ruangan sempit padahal luas. Bingung ketika berjalan di pusat perbelanjaan yang ramai. Selain penglihatan, indera penciuman, hidung, juga bisa mengalami penurunan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu tanda awal Alzheimer adalah menurunnya kemampuan mencium bau tertentu, misalnya bau kopi, parfum, atau asap. Bahkan, penelitian di beberapa universitas kemampuan mendeteksi bau bisa menjadi indikator awal adanya perubahan patologis di otak. Bukan hanya penciuman, gangguan pendengaran juga memiliki hubungan erat dengan demensia. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa orang dengan gangguan pendengaran di usia paruh baya memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan fungsi kognitif. Mengapa? Karena otak harus bekerja lebih keras untuk memproses suara, yang pada akhirnya bisa menguras energi mental dan mempercepat kerusakan sel otak. Tanda-tanda gangguan pendengaran yang patut diwaspadai. Tidak bisa membedakan suara orang di tempat ramai. Telinga terasa berdengung, tinnitus. Mengeluh suara terdengar terlalu keras atau terlalu pelan. Sering meminta orang mengulangi ucapan mereka. Jika Anda merasa mulai sulit mendengar atau mencium bau, jangan langsung menganggap itu hanya masalah penuaan. Bisa jadi, itu adalah alarm awal dari proses demensia yang sedang berkembang. Penurunan kekuatan otot, grip strength, dan kelemahan otot. Tahukah Anda bahwa otot tangan Anda bisa memberi petunjuk tentang kesehatan otak Anda? Penelitian terbaru menunjukkan hubungan yang sangat erat antara kekuatan genggaman tangan, grip strength, dengan risiko demensia. Orang lanjut usia yang memiliki genggaman tangan lemah lebih berisiko mengalami penurunan fungsi kognitif di masa depan. Mengapa genggaman tangan penting? Karena otot kita dipengaruhi oleh banyak saraf yang berasal dari otak. Jika terjadi gangguan pada otak, sinyal ke otot pun menjadi terganggu, sehingga otot kehilangan kekuatan dan koordinasi. Tanda-tanda yang patut diwaspadai. Kesulitan membuka botol atau tutup toples. Sulit membawa belanjaan yang dulu terasa ringan. Pegangan terasa lemah saat memegang sendok, garpu, atau pena. Sering menjatuhkan barang tanpa sebab yang jelas. Penurunan kekuatan otot juga dapat menyebabkan seseorang menjadi malas bergerak, sehingga berisiko mengalami penurunan massa otot, sarkopenia. Penurunan massa otot bukan hanya masalah fisik. Orang dengan otot yang lemah cenderung lebih cepat lelah, mudah jatuh, jarang berolahraga, mengalami penurunan fungsi otak lebih cepat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena olahraga dan aktivitas fisik tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga meningkatkan aliran darah ke otak, membantu menjaga kesehatan sel otak, dan merangsang terbentuknya jalur saraf baru, neuroplastisitas. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rajin berolahraga memiliki risiko demensia yang lebih rendah. Bahkan olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit sehari sudah terbukti membantu mempertahankan fungsi otak. Jadi, jika Anda merasa tangan Anda semakin lemah atau sulit melakukan tugas-tugas kecil yang dulu mudah, jangan anggap remeh. Ini bisa menjadi tanda awal adanya perubahan di otak yang memerlukan perhatian medis. Ketiga tanda awal ini sering dianggap sebagai hal sepele atau sekadar proses menua. Namun, sebenarnya ini bisa menjadi sinyal awal dari demensia.
Dalam bagian berikutnya, kita akan melanjutkan membahas tanda-tanda awal lainnya yang tak kalah penting, yaitu gangguan tidur, kehilangan minat, apatis, kesulitan berbicara dan menemukan kata, aphasia. Ingatlah selalu, semakin cepat kita mengenali gejala, semakin besar kesempatan kita menjaga kesehatan otak dan kemandirian di usia senja. Setelah kita membahas 3 tanda awal demensia pada bagian sebelumnya, kini saatnya kita melanjutkan ke 3 tanda awal lain yang tidak kalah penting untuk Anda kenali. Seringkali, tanda-tanda ini lebih sulit terdeteksi karena dianggap sebagai masalah psikologis biasa. Perubahan pola tidur karena usia atau hanya kelelahan. Padahal, ketiganya bisa menjadi alarm tubuh bahwa proses perubahan di otak sudah mulai terjadi. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Gangguan tidur, sleep disturbances. Banyak orang lanjut usia yang mengalami perubahan pola tidur, seperti lebih cepat mengantuk di sore hari, bangun lebih awal, atau sering terjaga di tengah malam. Namun, ketika gangguan tidur terjadi lebih sering dan semakin mengganggu aktivitas harian, hal ini bisa menjadi salah satu tanda awal demensia. Apa saja bentuk gangguan tidur yang patut Anda waspadai? Sulit memulai tidur, insomnia. Sering terbangun di malam hari, bangun terlalu pagi, dan tidak bisa tidur kembali. Tidur siang terlalu lama, padahal tidak terbiasa. Mimpi buruk atau mimpi sangat nyata, vivid dreams. Berteriak, menendang, atau memukul saat tidur, REM sleep behavior disorder. Salah satu bentuk gangguan tidur yang sangat erat kaitannya dengan demensia, khususnya demensia Lewy bodies, adalah REM sleep behavior disorder. Dalam kondisi normal, saat kita bermimpi, tubuh kita akan terkunci agar tidak bergerak. Namun pada penderita gangguan ini, tubuh justru bergerak sesuai mimpi seperti berbicara keras, memukul, atau bahkan berteriak. Ini bisa menjadi tanda awal adanya kelainan pada jalur saraf di otak. Mengapa masalah tidur menjadi tanda awal demensia? Otak yang mengalami perubahan struktural akibat demensia memengaruhi pusat pengaturan tidur. Kurang tidur meningkatkan kadar protein beta amyloid di otak, yang diketahui berperan dalam pembentukan plak pada penyakit Alzheimer. Gangguan tidur menyebabkan inflamasi peradangan yang mempercepat kerusakan sel otak. Penelitian terbaru menunjukkan orang yang mengalami gangguan tidur kronis memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami penurunan fungsi kognitif di masa depan. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mulai mengalami pola tidur yang sangat berubah, sebaiknya jangan diabaikan. Periksakan ke dokter, karena mengatasi gangguan tidur sejak dini dapat membantu menjaga kesehatan otak dan memperlambat perkembangan demensia. Kehilangan minat, apatis, dan penarikan diri sosial. Pernahkah Anda merasa kehilangan semangat melakukan aktivitas yang dulu sangat Anda sukai? Atau mendadak malas bertemu orang lain, tidak ingin menghadiri acara keluarga, bahkan malas mengobrol? Jika perubahan ini terjadi terus-menerus dan bukan hanya karena rasa lelah sesaat, bisa jadi itu tanda awal demensia yang dikenal sebagai apatis. Apatis bukan sekadar malas atau depresi. Pada penderita demensia, ada penurunan motivasi untuk memulai aktivitas. Mereka tidak merasa antusias terhadap hal-hal yang dulu membuat mereka bahagia. Ekspresi wajah cenderung datar, tidak menunjukkan kegembiraan ataupun kesedihan, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, enggan berinteraksi atau berbicara. Banyak keluarga yang keliru menganggap apatis sebagai depresi biasa, padahal apatis pada demensia berbeda dengan depresi. Depresi biasanya masih merasa sedih, menangis, merasa bersalah, atau pesimis. Apatis tidak merasa sedih atau tertekan, tetapi benar-benar kehilangan minat pada apapun. Mengapa apatis muncul pada demensia?
karena demensia memengaruhi area otak yang mengatur emosi, motivasi, dan interaksi sosial. Jaringan saraf yang menghubungkan pusat emosi dan pusat pengambilan keputusan di otak mulai mengalami kerusakan. Hal ini membuat penderita tidak lagi merespons rangsangan positif atau negatif. Tanda-tanda apatis yang patut diwaspadai. Tidak lagi tertarik pada hobi lama, misalnya berkebun, menjahit, memasak. Lebih sering diam di rumah, menolak diajak keluar. Tidak peduli meski ada kabar gembira. Jarang tersenyum atau menunjukkan emosi. Tidak lagi ingin berdandan atau merawat diri. Jika Anda mulai merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari, atau orang terdekat Anda menjadi sangat pendiam dan tidak tertarik pada apapun, jangan dianggap wajar hanya karena usia. Ini bisa menjadi tanda awal gangguan fungsi otak yang perlu ditangani. Kesulitan berbicara dan menemukan kata, afasia. Pernahkah Anda tiba-tiba berhenti di tengah kalimat karena lupa apa yang ingin dikatakan? Salah menyebut nama benda, misalnya menyebut baju, padahal yang dimaksud jaket. Mengulang-ulang kata yang sama? Tidak menemukan kata tepat meskipun benda itu sangat familiar? Jika iya, ini bisa menjadi tanda awal afasia, salah satu gejala dini demensia, terutama Alzheimer. Afasia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menemukan kata yang tepat, word finding difficulty, menyusun kalimat dengan baik. Memahami percakapan, mengingat nama benda atau orang. Pada tahap awal demensia, afasia seringkali muncul halus, misalnya sering menggunakan kata itu ketika berbicara. Berhenti lama saat berbicara karena otak kesulitan menemukan kata. Menggunakan kata barang atau benda untuk menyebut segala sesuatu. Mengganti kata yang mirip seperti baju, padahal maksudnya jaket. Mengapa hal ini terjadi? Karena Alzheimer dan beberapa jenis demensia lainnya merusak bagian otak yang bertanggung jawab memproses bahasa. Semakin lama, kemampuan berbicara, menulis, bahkan memahami pembicaraan orang lain akan makin terganggu. Dampak afasia membuat penderita merasa malu atau frustrasi, mulai menarik diri dari percakapan karena takut salah bicara, menghambat komunikasi dengan keluarga, memengaruhi hubungan sosial. Banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa kesulitan berbicara ini adalah tanda awal demensia. Mereka menganggap orang tua hanya pikun biasa. Padahal, semakin cepat dikenali, semakin cepat juga bisa dilakukan terapi bahasa, pelatihan kognitif, atau intervensi lainnya untuk memperlambat perkembangan gejala. Penelitian menunjukkan afasia bisa muncul bertahun-tahun sebelum diagnosis Alzheimer ditegakkan secara resmi. Artinya, ini benar-benar tanda awal yang tidak boleh diabaikan. Ketiga tanda ini, gangguan tidur, kehilangan minat, dan afasia, adalah tanda-tanda awal demensia yang paling sering tidak disadari. Karena dianggap wajar sebagai bagian dari penuaan, banyak orang menunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Padahal, deteksi dini adalah kunci utama untuk menjaga kualitas hidup dan kemandirian di usia lanjut. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mencegah atau memperlambat perkembangan demensia melalui pola hidup sehat yang terbukti secara ilmiah. Setelah kita mempelajari berbagai tanda awal demensia, kini tiba saatnya kita berbicara tentang harapan. Meskipun saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan demensia, banyak penelitian membuktikan bahwa gaya hidup sehat bisa membantu memperlambat perkembangan penyakit ini, bahkan menurunkan risiko terkena demensia di kemudian hari. Hal yang perlu Anda ingat adalah, demensia bukan takdir. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi kesehatan otak, khususnya di usia lanjut. Mari kita bahas satu persatu langkah-langkah pentingnya.
melatih otak dan membangun cadangan kognitif, cognitive reserve. Pernahkah Anda mendengar istilah otak seperti otot? Artinya, semakin sering digunakan, semakin kuat ia bertahan. Para ahli neurologi menyebut ini sebagai cognitive reserve, yakni kemampuan otak untuk mengimbangi kerusakan sel otak dengan jalur saraf baru. Semakin banyak jalur saraf yang terbentuk, semakin besar kemampuan otak menghadapi kerusakan akibat penyakit seperti Alzheimer. Bagaimana cara melatih otak? Mempelajari hal baru, misalnya belajar bahasa asing, bermain alat musik, mencoba resep masakan baru, mengerjakan teka-teki otak, sudoku, puzzle, catur, atau teka-teki silang. Membaca buku, majalah, atau artikel yang menantang pemikiran. Menulis, membuat catatan harian, menulis cerita pendek, atau sekadar menulis daftar kegiatan. Berinteraksi sosial, mengobrol dengan teman, mengikuti kelompok hobi, menghadiri pertemuan keluarga. Penelitian menunjukkan, orang yang aktif secara mental memiliki risiko lebih rendah mengalami demensia hingga 30-40%. Bahkan aktivitas sederhana seperti bercengkerama dengan cucu, berdiskusi di arisan, atau bercerita tentang masa muda dapat menjaga fungsi kognitif Anda. Aktivitas fisik. Rutin, banyak orang mengira olahraga hanya bermanfaat untuk tubuh. Padahal, olahraga juga sangat penting untuk otak. Saat Anda berolahraga, aliran darah ke otak meningkat, membawa oksigen dan nutrisi. Hormon-hormon baik seperti endorfin dan BDNF, brain-derived neurotrophic factor, dilepaskan yang membantu pertumbuhan sel otak baru. Stres berkurang, membantu otak bekerja lebih optimal. Apa saja olahraga yang cocok untuk lansia? Jalan kaki santai 30 menit setiap hari. Senam ringan, senam lansia. Berenang, bersepeda santai yoga atau tai chi untuk keseimbangan. Penelitian terbaru menunjukkan, orang yang rutin berolahraga memiliki risiko 35% lebih rendah, mengalami penurunan fungsi kognitif dibandingkan yang tidak aktif. Tidak perlu olahraga berat. Yang penting adalah konsistensi. Bahkan berjalan kaki di halaman rumah pun sudah bermanfaat. Pola makan sehat untuk otak. Makanan bukan hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga memengaruhi kesehatan otak. Ada dua pola makan yang terbukti secara ilmiah, baik untuk kesehatan otak, yaitu Diet Mediterranean, Diet Mind, Mediterranean Dash, Intervention for Neurodegenerative Delay. Apa saja isi diet ini? Sayuran hijau, bayam, kangkung, selada air, buah beri, strawberry, blueberry, kacang-kacangan, minyak zaitun. Ikan berlemak, salmon, sardine. Biji-bijian utuh, beras merah, gandum utuh. Konsumsi daging merah secara terbatas. Kurangi makanan olahan, gula, dan lemak trans. Di Indonesia, Anda juga bisa mengadaptasi dengan menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun. Mengonsumsi sayur-sayuran lokal seperti daun singkong, brokoli, sawi, mengganti camilan manis dengan buah-buahan. Mengurangi gorengan berlebihan. Mengapa diet ini penting? Karena makanan sehat. Mengurangi inflamasi di otak. Menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Mencegah penumpukan plak beta amyloid yang menjadi salah satu penyebab Alzheimer. Studi menunjukkan orang yang mengikuti Diet Mind memiliki risiko Alzheimer 50% lebih rendah dibandingkan yang pola makannya buruk. Kendalikan penyakit kronis. Banyak orang tidak menyadari bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas bisa meningkatkan risiko terkena demensia. Mengapa? Diabetes dan gula darah tinggi merusak pembuluh darah di otak. Hipertensi menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah otak, meningkatkan risiko stroke dan demensia vaskular. Kolesterol tinggi memicu penyumbatan pembuluh darah otak.
Obesitas meningkatkan peradangan yang mempercepat kerusakan sel otak. Bagaimana mengendalikannya? Rutin cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Minum obat sesuai anjuran dokter. Terapkan pola makan sehat. Tetap aktif bergerak. Penelitian menunjukkan mengendalikan tekanan darah dapat menurunkan risiko demensia hingga 45%. Tidur yang cukup dan berkualitas, jangan anggap remeh tidur. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan otak. Saat tidur, otak membersihkan protein beracun, beta amyloid, yang berperan dalam pembentukan plak pada Alzheimer. Jika tidur Anda buruk, proses pembersihan ini terganggu. Ciri tidur yang sehat. Tidur 7-8 jam per malam. Tidak sering terbangun. Bangun dengan perasaan segar. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur? Buat jadwal tidur yang teratur. Hindari kopi dan teh di malam hari. Jauhkan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Buat kamar tidur nyaman, tidak terlalu terang atau bising. Penelitian menunjukkan orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko demensia lebih tinggi. Hindari merokok dan batasi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan merusak otak secara langsung. Nikotin dan zat kimia, rokok, menghambat aliran darah ke otak. Alkohol berlebihan merusak sel saraf, menyebabkan hilangnya koneksi antar neuron. Berhenti merokok bisa menurunkan risiko demensia secara signifikan. Bahkan jika Anda berhenti di usia lanjut, manfaatnya masih ada. Langkah kecil, dampak besar. Mungkin Anda bertanya, apakah saya tidak terlambat memulai semua ini? Tidak pernah ada kata terlambat. Bahkan jika Anda sudah memasuki usia lanjut, setiap langkah kecil yang Anda ambil dapat memberikan perlindungan bagi otak Anda. Mulailah dari hal sederhana, jalan kaki 10 menit per hari, lalu tingkatkan. Mengganti satu camilan manis dengan buah. Melatih otak dengan membaca 50 menit sehari. Tidur teratur setiap malam. Setiap tindakan kecil adalah investasi untuk otak Anda. Pada bagian berikutnya, kita akan berbicara tentang penemuan-penemuan ilmiah dan pengobatan terbaru yang membawa harapan baru bagi penderita demensia. Ingatlah selalu, demensia bukanlah akhir dari segala ulas. Dengan gaya hidup sehat, Anda dapat menjaga ingatan, pikiran jernih, dan kemandirian lebih lama. Setelah kita membahas tanda-tanda awal demensia serta cara-cara mencegahnya, kini saatnya kita berbicara tentang kabar baik. Meskipun saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan demensia, perkembangan dunia medis terus membawa harapan baru bagi penderita dan keluarganya. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pengobatan dan teknologi yang mungkin bisa mengubah cara kita menghadapi penyakit ini di masa depan. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami, obat-obat baru yang membawa harapan. Anda mungkin pernah mendengar nama obat seperti lecanemab atau donanemab. Dua obat ini belakangan banyak dibicarakan karena mampu memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer, khususnya pada tahap awal. Apa sebenarnya obat-obat ini? Lecanemab dan donanemab adalah obat yang termasuk dalam kelompok monoclonal antibody. Ini adalah antibody buatan laboratorium yang didesain secara khusus untuk menargetkan zat-zat berbahaya di otak penderita Alzheimer. Salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer adalah penumpukan plak beta amyloid di otak. Plak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf, menyebabkan sel otak mati, dan akhirnya mengganggu fungsi berpikir, mengingat, bahkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Cara kerja obat-obat ini menempel pada beta amyloid, membantu tubuh menghancurkan atau membersihkan plak tersebut.
mengurangi kerusakan sel otak, memperlambat penurunan kemampuan kognitif. Hasil penelitian menunjukkan pada pasien yang menerima lecanemab atau donanemab, laju penurunan fungsi otak melambat sekitar 27-39% dibandingkan mereka yang tidak menerima pengobatan ini. Namun perlu Anda ketahui, obat ini bukan penyembuh total, hanya efektif pada tahap awal Alzheimer, masih dalam tahap pengawasan ketat dan belum tersedia secara luas di banyak negara, termasuk Indonesia. Ada efek samping yang perlu diwaspadai, misalnya pembengkakan otak atau perdarahan kecil di otak. Meskipun belum menjadi solusi akhir, kehadiran obat ini memberikan harapan besar bahwa di masa depan, Alzheimer mungkin bisa dikendalikan seperti penyakit kronis lainnya. Terapi genetik, masa depan, pengobatan demensia. Selain obat-obat baru, para ilmuwan juga sedang mengembangkan terapi genetik. Apa itu terapi genetik? Terapi genetik bertujuan memperbaiki atau mengganti gen tertentu yang menyebabkan kerusakan sel otak. Misalnya, pada Alzheimer, ada gen tertentu seperti ApoE4 yang meningkatkan risiko penyakit. Peneliti berusaha menemukan cara untuk mematikan gen berbahaya ini atau menggantinya agar otak lebih terlindungi. Teknologi seperti CRISPR-Cas9 sedang dieksplorasi untuk memperbaiki kesalahan genetik, mengurangi produksi protein beta amyloid, mencegah pembentukan plak di otak. Meskipun masih dalam tahap penelitian laboratorium, terapi genetik memberi secercah harapan bahwa suatu hari nanti kita bisa menghentikan Alzheimer, bahkan sebelum gejalanya muncul. Stimulasi otak membantu mempertahankan fungsi kognitif. Pernahkah Anda mendengar tentang terapi stimulasi otak dalam Deep Brain Stimulation (DBS)? Terapi ini sudah lama digunakan untuk penyakit Parkinson. Namun, sekarang mulai diteliti untuk penderita Alzheimer dan jenis demensia lainnya. Bagaimana cara kerjanya? Dokter memasang elektroda kecil di area tertentu di otak. Elektroda tersebut mengirim impuls listrik ringan. Impuls listrik ini membantu menjaga komunikasi antar sel saraf. Tujuannya adalah menjaga fungsi memori, perhatian, dan kemampuan berpikir. Penelitian awal menunjukkan pasien yang menerima DIPS mengalami peningkatan memori jangka pendek dan merasa lebih fokus dalam aktivitas sehari-hari. Namun, terapi ini masih bersifat eksperimental untuk demensia, mahal dan membutuhkan prosedur beda. Tidak cocok untuk semua orang, terutama yang sudah berusia sangat lanjut atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Meski demikian, stimulasi otak memberi harapan bahwa teknologi kedokteran bisa membantu memperlambat gejala demensia. Kombinasi terapi, pendekatan multimodal. Para ahli kini meyakini bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk mengatasi demensia. Pendekatan terbaru adalah kombinasi terapi, yaitu menggabungkan obat-obatan seperti lecanemab, latihan otak olahraga fisik, diet sehat terapi psikologis, pengelolaan stres. Mengapa kombinasi penting? Karena demensia adalah penyakit yang sangat kompleks. Bukan hanya satu faktor yang menyebabkan kerusakan otak, tetapi banyak faktor. Genetik, gaya hidup, lingkungan penyakit lain, seperti diabetes, hipertensi. Pendekatan kombinasi membantu memperlambat kerusakan otak dari berbagai sisi sekaligus. Contoh kombinasi terapi. Penderita Alzheimer, tahap awal minum obat lecanemab sambil menjalani program latihan otak seperti puzzle dan diskusi kelompok. Menerapkan diet mind. Berolahraga teratur. Melakukan terapi psikologis untuk mengatasi kecemasan atau depresi. Hasil penelitian menunjukkan penderita Alzheimer yang menjalani pendekatan kombinasi memiliki kualitas hidup lebih baik dan kemampuan mandiri yang lebih lama. Pentingnya deteksi dini.
Semua pengobatan terbaru yang kita bahas hanya bisa memberikan hasil maksimal jika dimulai pada tahap awal. Inilah sebabnya mengapa deteksi dini sangat penting. Semakin cepat tanda-tanda awal dikenali, semakin cepat juga dokter dapat melakukan pemeriksaan lengkap, menentukan jenis demensia, memberikan terapi yang tepat, merencanakan masa depan bersama keluarga. Jangan tunggu sampai gejala menjadi parah. Segera periksakan diri jika Anda atau orang yang Anda cintai mengalami tanda-tanda awal seperti kesulitan berjalan atau sering terjatuh, sulit menemukan kata, kehilangan minat melakukan aktivitas, bingung di tempat yang familiar, gangguan tidur yang tidak wajar. Harapan, masa depan. Walau hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan demensia, penelitian terus memberikan harapan. Setiap tahun, puluhan obat baru diuji. Teknologi semakin canggih, memungkinkan diagnosis lebih cepat. Terapi inovatif seperti vaksin Alzheimer sedang dikembangkan. Para ilmuwan yakin bahwa dalam dekade mendatang, kita akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menahan laju penyakit ini. Pesan penting untuk Anda, tidak ada kata terlambat untuk menjaga kesehatan otak. Meskipun Anda sudah berusia lanjut, setiap langkah kecil untuk hidup sehat akan berdampak besar. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke penutup, merangkum semua informasi yang telah kita bahas, dan mengajak Anda untuk mengambil tindakan nyata demi melindungi otak Anda. Ingatlah selalu, pengetahuan adalah kekuatan. Semakin Anda tahu, semakin Anda bisa melindungi diri dan orang yang Anda cintai dari demensia. Sahabat sehat, kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini. Kita telah belajar begitu banyak hal penting tentang demensia. Mulai dari tanda-tanda awal yang sering diabaikan, cara mencegah dan menjaga kesehatan otak, hingga kemajuan pengobatan terbaru yang membawa harapan baru bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita ingat bersama, demensia bukan sekadar bagian dari proses menua. Ini adalah penyakit yang menyerang otak secara perlahan, membuat kita kehilangan potongan demi potongan memori, kemampuan berbicara, hingga kemampuan mengurus diri sendiri. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ringkasan yang harus kita ingat, tanda-tanda awal yang perlu Anda waspadai. Perubahan cara berjalan atau postur tubuh, masalah penglihatan, penciuman, atau pendengaran, kekuatan genggaman tangan yang melemah, gangguan tidur, sering gelisah, atau bermimpi buruk, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu Anda sukai, kesulitan menemukan kata saat berbicara. Selain itu, ada 10 tanda klasik demensia yang juga tidak boleh diabaikan, seperti hilang ingatan, kebingungan akan waktu dan tempat, hingga perubahan kepribadian. Cara mencegah atau memperlambat demensia, melatih otak secara rutin, olahraga teratur, walau hanya jalan kaki, pola makan sehat seperti diet, Mediterania atau MIND, mengontrol penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, tidur cukup dan berkualitas menjauh dari rokok dan alkohol, kemajuan pengobatan terbaru, obat-obat monoklonal antibody seperti lecanemab dan donanemab. Riset terapi genetik yang menjanjikan teknologi stimulasi otak, deep brain stimulation. Pendekatan terapi kombinasi yang lebih komprehensif. Semua ini menjadi cahaya harapan bagi mereka yang terkena demensia. Walau belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan, ada banyak cara untuk memperlambat perjalanan penyakit ini. Pesan penting untuk Anda. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai mengalami salah satu tanda-tanda yang kita bahas hari ini, jangan menunggu terlalu lama. Segera konsultasikan ke dokter. Karena semakin cepat masalah diketahui, semakin besar peluang Anda untuk mempertahankan kualitas hidup.
Ingat, demensia bukan akhir segalanya. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini, apakah itu berjalan kaki selama 10 menit, mengganti camilan manis dengan buah, atau mulai membaca buku baru adalah investasi besar untuk kesehatan otak Anda. Bahkan di usia lanjut, otak kita masih bisa dilatih, dijaga, dan dilindungi. Anda pantas menjalani hari tua dengan ingatan yang kuat, pikiran yang jernih, dan senyum bahagia bersama orang-orang tercinta. Ajakan untuk and call to action. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak Anda tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah mengalami tanda-tanda yang kita bahas hari ini? Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi kesehatan terbaru, khususnya untuk Anda yang berusia lanjut. Bagikan video ini ke keluarga dan teman Anda agar semakin banyak orang yang memahami pentingnya mengenali gejala dini demensia. Ingat, berbagi informasi bisa menyelamatkan orang yang kita sayangi. Jika Anda setuju bahwa menjaga kesehatan otak itu sangat penting, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika belum yakin, tulis angka 0. Saya ingin tahu seberapa banyak dari Anda yang merasa video ini berbicara langsung ke hati Anda. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir video ini. Saya sangat menghargai waktu Anda. Mari kita jaga otak kita bersama-sama agar tetap sehat, tajam, dan berfungsi dengan baik sampai usia berapapun. Karena kesehatan otak adalah harta paling berharga yang kita miliki. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ingat Anda tidak sendirian dalam perjalanan menjaga kesehatan otak.